Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke temen lu. Ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan khidmat, ibu tua itu mendengarkan, disusul dengan anggukan. Perlahan, dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk. Tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya, kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan nyilinggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut, kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh. Andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua, kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, aku pun mengikuti keduanya, mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya, membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. Kamu pulang. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. Aku mengangguk pelan. Mendengar kata pulang, tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkanku untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk, aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih, aku mengikuti orang itu dan si ibu tua menuju jalur turun, meninggalkan kakek dengan nyilinggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai, kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku. Benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang, aku mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkahnya yang biasanya lincah, sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia orang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali,
Malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah ini selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Tapi, lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakakanku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku, senyumnya tampak jahil. Kapok ya naik Ciremai, boy. Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kapok, jelas banget, bukan cuma Ciremai. Sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah, boy. Kejadian ini ambil pelajarannya, katanya lagi. Orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya, bang, kataku kali ini. Kalau nggak ada abang, nggak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan. Tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gua, boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang gak putus doain lu di rumah, Ayu, termasuk juga Nyilinggi, dan tingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur sama Yang Maha Besar, jawab orang itu. Kemudian dia melanjutkan, ada maksud dari setiap kejadian, boy. Maksudnya, bang? Tanyaku tak mengerti. Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke temen lu. Ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya, bang, balasku singkat. Kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya, bang, tadi kakek itu siapa, bang? Tanyaku. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalau Wewe tadi gimana nasibnya, bang? Tanyaku lagi. Mati, jawabnya singkat. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diem aja? Gak nyerang atau ngapain gitu, bang? Lagi-lagi aku bertanya. Bawel lu ya, jawabnya ketus. Tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji, boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia? Aku mengamini jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa, kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalau Wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku, terasa perih.
Tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku, ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat-kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Ku dengar orang itu berbicara padaku. Tak seperti biasanya. Suaranya terdengar lembut. "Boy, sering-sering tengokin gua di sini ya." Kulihat orang itu melepas pin dari carriernya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku, di balik tirai berwarna biru tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan di tiang samping tempatku berbaring. Aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka, dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Kudengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. "Lu udah gak apa-apa yuk?" tanyaku. Dia mengangguk sambil mengusap air mata. "Maafin gua ya, Di. Gara-gara gua, lu jadi begini." Dia meminta maaf lagi. Aku tersenyum sambil mengangguk. "Yang penting kita selamat," kataku. "Siapa yang bawa gua kesini yuk?" "Nggak tahu juga, Di. Gua juga bangun-bangun udah di sini," jawab Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam, aku sungguh berterima kasih. Juga orang itu. Pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar, lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. "Yuk, lihat pin yang gue pegang gak pas gue pingsan?" tanyaku. "Oh ada, bentar ya," katanya. Dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kutanyakan, lalu memberikannya padaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu, karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo. Gambar cicak dan gunung. Tulisan di bawahnya berwarna kuning sudah agak pudar, tapi masih terbaca olehku. Edge Mountain. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Ciremai. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku. Kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. "Bekas pembalut lo yang di dalam kain putih itu sekarang di mana yuk?" tanyaku, karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. "Oh, udah dibuang di tempat sampah," jawabnya. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya. Tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya, "Kok lu bisa tahu tentang membalut di kain putih, Dik? Kan selama ini lu pingsan." Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat betapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi.
Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang buatku terdengar agak konyol dan lucu, kok gue bisa tahu tentang pembalut di kain putih? Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, "Padahal selama ini lu pingsan, Di. Tapi ya sudahlah. Setelah malam itu, kayaknya gua gak bakal kaget kalau dengar hal-hal aneh lagi." Dan dia meneruskan, "Nanti deh gue ceritain perjalanan gua ngambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gue ceritain tentang Nyilinggi, Kalong Wewe, Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mak Encep terus-terusan ngerawat dan ngejaga lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi sama dia. Sekarang giliran aku yang terkejut." Al-Fatihah untuk Bang Moka. Miss Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.